Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya Oliver Rosidi adalah guru SMK Negeri 1 Trenggalek. Kebetulan saya mengajar matematika. Sebelum saya memulai untuk melaksanakan video pembelajaran uji kinerja atau UKIN di LPTK Universitas Negeri Malang, saya ingin memperkenalkan diri bahwa sekolah saya SMK Negeri 1 Trenggalek ini terletak di Bondowoso, tepatnya di Jalan Suling Kulon nomor 35, Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Cermek, di mana saya akan memperkenalkan beberapa jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Cermek. Yang pertama itu ada jurusan Teknik Kendaraan Ringan atau TKR, yang kedua itu ada jurusan Produksi Film atau PF, berikutnya ada jurusan Pengembangan Game atau PG, terus yang berikutnya yang keempat itu ada jurusan yang namanya Desain Komunikasi Visual atau DKV, dan juga ada Multimedia atau MM, dan Desain Grafika atau DG. Oke, silakan simak profil sekolah kami, mudah-mudahan bermanfaat untuk khalayak umum. Sekian, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke. Selamat pagi semuanya, kembali lagi bersama saya Abdul Hazim, jurusan pelantikan kenaikan tingkat ataupun yang dalam bahasa karate itu disebut dengan gasuku. Jadi pada hari ini kita melaksanakan gasuku, yaitu kenaikan tingkat dari adik-adik peserta didik kita atau yang disebut dengan OHI, dari sabuk yang rendah sampai sabuk yang tinggi. Jadi hari ini kegiatannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji uji kinerja UKIN di LPTK Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, nama saya Oliver Rosidi, saya guru matematika di SMK Negeri 1 Trenggalek. Pada kesempatan kali ini, yaitu hari Senin tanggal 12 Juni 2023, saya tercatat sebagai mahasiswa PBD dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Negeri Malang yang akan melaksanakan video praktek pembelajaran uji kinerja UKIN untuk memenuhi beban studi saya di LPTK Universitas Negeri Malang. Oke, pada kesempatan
video kali ini saya mengambil judul yaitu trigonometri dengan menggunakan model problem based learning. Kepada semua pemirsa, Bapak dan Ibu dimanapun berada, saya mohon saran dan kritikannya atas video pembelajaran ini agar kedepannya saya membuat video yang lebih menarik dan juga bisa dinikmati oleh semua umum. Jangan lupa sebelum saya akhiri, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat semua? Sudah makan semua? Belum ya. Kenapa belum? Belum sarapan belum? Oh, bekal. Juga. Oke. Nanti bisa setelah ini langsung sarapan enggak apa-apa. Atau double enggak apa-apa sama makan siang. Udah jam berapa makannya? Iya. Oke, kalau begitu kalian ini semua hari ini sudah siap menerima pelajaran dari Pak Rosi? Siap. Kalau siap, sebelum dimulai, saya minta dulu kepada ketua kelasnya. Ketua kelasnya siapa? Fikri. Oh, Mas Fikri. Saya minta tolong dipimpin untuk berdoa agar apa yang nanti kita bahas bersama, apa yang saya sampaikan dan kita diskusikan itu bisa bermanfaat. Oke? Oke, Fikri, monggo bisa dimulai. Selesai. Coba saya cek dulu satu-satu. Adit, Ihsan, Ali, Alvin, Alvin Prasmana. Bukan prasmanan. Kalau prasmanan berarti berkaitan dengan makan gitu. Anggi, Jamil, bukan saudaranya saya Kurun Jamil, penyanyi Jamil. Elvis, saya. Kenapa kata sawah itu? Kenapa kata sawah? Saya tanya ini, saya takutnya ini saudaranya si Kurun Jamil, gitu loh. Saya ada dia. Mau sama mana, Jom? Mau mana? Oh, Islam. Adit Fakki Qadirin. Fikri Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, bukan. Amboy ya apa? Kalau mau ditambahin apa? Maha penyayang dan maha pengasih. Berarti ini maha penyayang. Rahman itu maha apa? Penyayang. Berarti ini suka menyayangi. Tapi ingat, yang disayangi harus apa coba? Muhammad Dhani. Ini serinya ini. Ini boy. Cover boynya 10 TG. Iya. Berapa? Ini bukan yang punya Yayasan Darul Falah. Iya. Bukan ya? Bukan. Nur Hamid. Zainul Hasan. Dan berarti masuk semua ya? Ya. Kalau sih berharap mudah-mudahan ini seterusnya konsisten gitu ya kelas ini. Karena kelas ini saya tahunya itu kelas yang rajin dan nakal-nakal, manut gitu ya. Disuruh apa saja mau, disuruh cebur disuruh. Apersepsi. Apa itu apersepsi? Apersepsi itu artinya materi dasar. Konsep dasar yang harus kalian kuasai dulu. Pengetahuan dasar yang harus kalian kuasai dulu. Apa Pak yang berkaitan dengan trigonometri? Itu di SMP pernah kalian dengar yang namanya segitiga siku-siku. Tahu segitiga siku-siku? Pak, apa yang dipelajari di segitiga siku-siku? Itu ada suatu dalil. Namanya dalil Pythagoras. Bukan karena perempuan yang punya kita berarti harus perempuan yang bisa
mengerjakan yang namanya dari Pythagoras. Tapi laki-laki harus bisa. Yes, sir? Yes, sir? Ya. Masih ingat dari Pythagoras? Ingat dah? Masih ingat dah? Ingat? Itu ada gambar segitiga. Misalkan diketahui segitiga ABC. Sisi di depannya sudut A namanya A kecil. Jadi, jelas ini. Di depannya A itu seharusnya A kecil. Untuk keliru gambarnya ini. Nah, misalkan saya punya segitiga siku-siku seperti ini. Misalkan ini saya tulis A besar, B besar, C besar, ini sudutnya. Kalau nanti ini A besar, maka di depannya ini namanya A kecil. Kalau ini B besar, ini namanya sisinya adalah B kecil. Kalau ini sudutnya C besar, maka di depannya adalah C kecil. Jadi dulu ada namanya Pythagoras. Ada yang tahu masih? Kalau saya mau menghitung A ini namanya sisi apa? Sisi miring. Ini sisi alas. Ini namanya sisi tinggi. Kalau mencari A atau sisi miring, kasih lihat rumusnya apa sih dulu? Akar sisi miring. Kalau sisi miring harus diapakan? Ya, berarti C kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau mencari B sama dengan akar dari siapa? Ya, A kuadrat dikurangi C kuadrat. Kalau saya mau mencari C sama dengan akar dari A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ini adalah materi dasarnya. Kalau kalian nanti tidak bisa yang namanya Pythagoras, maka kalian tidak akan bisa mengerjakan yang namanya trigonometri. Paham? Ada pertanyaan dulu sampai di sini. Nanti intinya apa dari sini? Sisi miring itu rumusnya adalah akar dari sisi lain kuadrat ditambah. Ingat, karena sisi miring itu adalah sisi terpanjang dan maka harus diapakan? Tapi kalau mencari sisi yang lain, maka sisi miringnya kuadrat dikurangi sisi yang lain diakarkan. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Nanti pembelajaran, apa itu capaian pembelajaran, Pak? Capaian pembelajaran itu maksudnya bahwa materi yang akan disampaikan hari ini yang harus kalian kuasai adalah apa? Menyelesaikan permasalahan segitiga siku. Tadi kan segitiga siku. Apa yang melibatkan apa? Perbandingan trigonometri dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang akan dipelajari hari ini. Oke? Terus setelah capaian namanya apa? Tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan hari ini. Bahwa hari ini kita akan mempelajari dua. Nanti ada dua. Dua itu harus dipresentasikan. Oke? Yang pertama apa? Peserta didik dapat menjelaskan yang namanya perbandingan trigonometri. Ada apa saja? Ada sinus, apalagi? Kosinus, kosekan, ada sekan, dulu ya. Ada apa lagi? Tangin. Berarti ada 6. Itu namanya perbandingan trigonometri. Bisa dipahami? Terus tujuan yang kedua apa, Pak? Tujuan yang kedua itu adalah peserta didik dapat menggunakan perbandingan trigonometri yang kalian ketahui itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Berarti ada dulu. Yang pertama apa? Menjelaskan namanya perbandingan trigonometri, apa itu sinus, apa itu kosinus, apa itu tangen, apa itu apa lagi? Kosekan, sekan, dan yang kedua apa? Menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami dulu? Ada pertanyaan? Ada? Ada lanjut ya? Dalam kehidupan. Jangan cuma belajar trigonometri, sinus apa, kosinus apa, tangen apa. Kalian harus tahu apa manfaatnya. Manfaatnya salah satunya adalah mengukur ketinggian benda. Misalkan kamu ada di sini melihat pohon kelapa bilang, pohon kelapa itu berapa kira-kira tingginya? Kamu kan jelas memandang kan? Memandangnya itu menggunakan sudut namanya sudut elevasi. Sudut pandang kita melihat
tinggi suatu benda. Paham? Itu menggunakan trigonometri. Yang kedua apa? Mengukur jarak benda. Misalkan bendanya dari sana, kira-kira itu dari saya ke benda itu jaraknya berapa? Itu bisa diukur menggunakan yang namanya trigonometri. Terus dalam bidang astronomi, apa astronomi? Ada yang tahu astronomi? Nah, betul. Astronomi itu berkaitan dengan luar angkasa, berkaitan dengan bintang-bintang. Misalkan mau menghitung jaraknya orang yang sedang ke planet, ya naik misalkan ke pesawat luar angkasa, terus mau menghitung jaraknya ke bintang ini, itu bisa menggunakan trigonometri. Itu di bidang namanya astronomi. Terus di bidang fisika, itu juga bisa. Misalkan mau menghitung misalkan kemiringan suatu benda, paham ya? Itu bisa menggunakan yang namanya trigonometri. Terus dalam bidang teknik sipil, apalagi ini banyak digunakan. Misalkan mendesain yang namanya jalan raya aspal, mendesain jembatan, membangun rumah, itu harus pakai seperti ini. Kalau kamu buat rumahnya terus miring kayak gini, ya kan, tidak seimbang, kan bisa-bisa roboh nanti. Nah, itu juga menggunakan yang namanya trigonometri, keseimbangan. Paham? Ada pertanyaan dulu? Ada? Lanjut ya? Bisa dipahami ya? Adalah gimana cara menentukan perbandingan trigonometri. Yang kedua, gimana menggunakan. Oke, kalian harus membahas permasalahan. Permasalahan apa yang dibahas? Ini, saya jelaskan permasalahannya. Nah, ini kalian disediakan sebuah segitiga, kalian disuruh menentukan perbandingannya. Jadi nanti ada segitiga siku-siku, mencari sinusnya berapa, berapa. Itu tugas yang pertama. Terus tugas yang kedua apa, Pak? Nah, contohnya tugas yang kedua seperti ini. Nah, ini ada anak. Anak ini mau melihat yang bendera, tapi nanti disuruhnya bukan ke bendera, tapi pohon. Ada pohon, mau hitung tingginya pohon. Itu adalah permasalahan yang kedua, soal cerita. Bisa dipahami? Nah, itu tugasnya kalian membahas. Ada pertanyaan dulu dari sini? Ada. Kalau ada Rosi minta tolong sekarang konsekuensi kelasnya dulu. Tolong membuat kelompok. Nanti kelompok diskusi. Ini saya bagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Silakan duduknya itu sesuai dengan kelompoknya yang sudah ditetapkan. Jadi satu kelompok ada 4 anak. Oke? Nanti setiap kelompok akan dikasihkan yang namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Oke? Itu nanti dikumpulkan. Ketua kelompoknya mengumpulkan kalau sudah selesai. Oke? Terus apa lagi, Pak? Dipresentasikan. Ada yang nanti presentasi ke depan. Bisa dipahami? Bisa. Terus setiap kelompok akan saya nilai. Setiap anaknya saya nilai. Aktif apa enggak? Apa cuma diam, duduk-duduk manis? Gitu ya? Atau duduk-duduk cantik? Ya, nanti saya lihat apa yang dikerjakan. Apa cuma diam, ngelamun pacarnya, atau ngelamun mbahnya? Seperti apa? Takutnya mbahnya ini ngelamunin gitu ya. Katanya cuma duduk-duduk. Atau Fikri yang ngelamun pacarnya? Enggak ya, udah. Udah, enggak usah tegang. Kayak ini kalau tegang. Enggak kan ya? Siap kan? Ya. Masa beneran siap? Ya. Kalau siap saya tes dulu. Lagi. Tes aja? Bisa. Tes aja? Hebat. Tes aja? Luar biasa. Lagi aja? Ya. Lagi aja? Ya. Lagi aja? Ya. Ini yang jam. Berarti kurang kali. Ngantuk itu? Ngantuk, Pak. Belum makan namanya? Belum. Ya nanti makan. Makan yang banyak. Kalau kurang nanti beli nanti. Oke, silahkan kalian ke kelompok masing-masing. Seperti tadi sudah disiapkan. Dibuat medanya, oke, diatur. Monggo, dari sekarang. Segitiga siku-siku, oke? Paham? Kalian disuruh menghitung perbandingan trigonometrinya, ngerti? Sudah kelihatan? Dilihat di ininya, sudah kan? Terus setelah itu kegiatan kedua ini juga dikerjakan itu tentang aplikasi trigonometri.
yaitu menghitung tinggi pohon, tinggi benda. Bisa dipahami? Saya nanti nilai ya, saya nanti keliling, oke? Bisa dipahami? Jangan sampai tidak mengerjakan atau yang mengerjakan cuma sendirian, jangan. Tolong yang otak, ya. Ya, langsung di LKPD-nya ya, kerjakannya ya, langsung di sininya, oke? Bisa dipahami? Monggo, saya kasih waktu untuk mengerjakan. Silakan, bisa diskusi sama temannya. Ya, kalau usah rame, silakan didiskusikan. Ya kan, ditulis kembali, terus nanti dihitung. Dua itu, tadi dua. Tambahkan aja dulu. Ya, materinya ya. Oke. Buat bahan acuan untuk kalian belajar untuk mengerjakan soalnya. Ya. Saya kirim di grupnya ya. Oke. Nanti dulu. Sini beli. Tolong dia. Depannya berapa? Ini kirinya? 26. Bisa disederhanakan nggak? Udah, lanjut ke berikutnya. Terus kita menyelidikkan patakan 3 ini dari siapa? Tan 30, lihat tabelnya, ada tabelnya, mana? Di catatannya. Ya, tan 30 berapa? Tan 30. Dari kelompok 2, saya akan menjelaskan tentang AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat. AC sama dengan 10 akar 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat sama dengan akar 676 sama dengan 26 cm. Sin dari kita garis ini 24 dibagi 26 sama dengan 12/13. Cos 10 per 26 sama dengan 5/12. Tan 24 per 10 sama dengan 13/5. Ya. Sudah selesai penjelasannya mungkin dari kelompok lain selain kelompok. Nama saya Daniel Hasan dari kelompok 1. Saya bertanya sisi depan yang mana, sisi samping yang mana, sama sisi miringnya yang mana. Oke. Sisi miring A sama C, di samping B sama C. Betul nggak itu? Apa yang dijelaskan Pak Ki tadi? Mungkin ada yang mau berkomentar menambahkan. Nama saya
Ada ya? Yang di bawahnya. Ya, Itu kan biasanya 13. Oh iya. ya, di relat ya. Itu kalau ini sudah siap nanti kalau saya evaluasi, ini sudah siap aplikasinya? Ya. Jadi saya kasih ini, kalau misalkan yang nggak punya paketan bisa mengerjakannya nanti menyusul nggak apa-apa, dibuka. Yang nggak punya paketan. Kalau yang mau mengerjakan di kertas, saya punya soalnya bisa minta di kertas. Tapi yang punya paketan, jangan pura-pura nggak punya paketan. Tapi kalau tidak akan menghabiskan banyak paketan. Paling 5 giga. Sudah? Oke. Oke, saya kasih waktu kepada Zainul Hasan untuk menjelaskan kegiatan pembelajaran kedua. Waktu udah tepat, saya persilakan kepada Zainul. Go. Jadi di sini saya menjelaskan waktu dari tinggi yang ditanya tinggi pohon dari berdasarkan sekitar penilaian X dengan konsep trigonometri tanam 30 derajat sama dengan sisi depan dibagi sisi samping sama dengan X per 4/3. X sama dengan di samping X dan 30 derajat. X sama dengan 4/3 dibagi 1/3 3 sama dengan 4 meter. Jadi tinggi pohon adalah X ditambah 1,6 meter sama dengan 4 ditambah 1,6, hasilnya 5,6 meter. Dari kelompok 3. Coba dijelaskan kenapa bisa jadi 4 meter. 4 meter karena di rumusnya ini tinggi dari jarak pandang tiganya dikali sama ini. Dicoret apa gimana? Dicoret. Gimana Putri? Yang lain lagi? Iya. Itu maksudnya Zainul, akar 3 kali akar 3 itu jawabannya 3. 3 dibagi dengan 3 yang di bawah itu kan bisa dicoret. Bukan 0, tapi 1. 1 dikalikan 4, jadi berapa jawabannya? 4. Nah, betul gitu loh maksudnya. Nah, pintar aja benar. Yang pertama, dari hasil tadi, apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Yang pertama apa nih? Ya, jawabannya Zainul pertama adalah mampu menerapkan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk menghitung apa ini? Tinggi benda. Dalam hal ini tinggi pohon. Yang kedua, apa lagi kesimpulannya? Anak-anak itu bisa peserta didik, berarti kalian semuanya sudah bisa menentukan yang namanya perbandingan trigonometri. Apa itu sinus? Apa sinus? Sinus adalah perbandingan sisi depan bagi sisi. Apa itu kosinus? Perbandingan Sisi. samping dan kiri. Bagus. Apa itu tangan? Benar yang mana? Sisi depan bagi sisi. Apa itu kosekan? Miring sama depan. Apa itu sekan? Sekan itu adalah perbandingan sisi miring bagi sisi samping. Apa itu
tepuk tangan. Nah, ini kalau tepuk tangan. Kita deh. Adit apa nih? Kalau tangan itu kebalikan dari tangan. Kalau tangan itu artinya desa. Berarti samping dibagi dengan jangan sampai kebalik. Kalian harus memahami apa itu sinus, apa itu kosinus, apa itu tangan, kosekan, sekan, dan kotan. Bisa dipahami? Oke. Terus berikutnya Pak Rosi juga bertanya. Pernah sudah ya kalian ya? Masuk dulu. Oke, silakan kalian klik itu dan mulai dikerjakan. Pak Rosi akan memperlihatkan nilainya ada di sini. Ketik. Sama yang sudah mulai nanti masuk. Nanti ada rankingnya. Siapa ranking 1? Ranking 1 nanti dapat ayam. Ayamnya minta ke Hazim. Ranking 2 nanti dapat telurnya ayam. Nanti kita ke Mas Yudi. Saya kan bisa ya, dari lain. Ya baca dulu Pak. Kamu mengerjakannya kurang sekitar 5 menit. Ada lagunya ya? Dari awal tadi sampai akhir itu, apa yang bisa kalian berikan saran kepada Warosi sebagai guru kalian? Kalau menurut kalian itu pembelajaran hari ini, menurut kalian itu enak apa tidak enak? Enak. Yang berikutnya, apa lagi yang bisa kalian kasih saran ke Warosi untuk berikutnya, pertemuan berikutnya mungkin? Ya, balik. Menjelaskannya lebih menjelaskannya kurang terlalu cepat, berarti harus agak lambat ya. Oke, nggak apa-apa. Ada lagi masukan untuk Pak Rosi untuk kedepannya, apa yang harus Pak Rosi lakukan? Apa gamenya kurang menarik? Atau mungkin Pak Rosi silakan Pak Rosi cari lagi aplikasi lain yang bisa membuat tertarik. Nah, nanti untuk yang peringkat 1 sama peringkat berapa yang sama tadi nanti saya kasih dia dulu. Kalau sepeda motor nggak mungkin. Hampir sudah masih jalan kaki udah dari rumah sini. Gitu ya. Ada lagi mungkin masukan Pak Rosi? Ada? Cukup? Cukup. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti barokah ya. Oke, sebelum saya tutup, untuk pertemuan berikutnya adalah tentang aplikasi trigonometri lanjutan. Jadi tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa trigonometri itu banyak manfaatnya dalam kehidupan. Betul nggak? Masih ingat apa saja tadi? Ukur tinggi benda, jarak benda, astronomi, terus teknik sipil dan semacamnya. Nanti kita kasih soal lagi yang model-modelnya yang lain, misalnya menghitung jarak benda, misalkan menghitung bintang, jaraknya bintang, atau menghitung kemiringan suatu benda. Bisa dipahami? Itu di pertemuan berikutnya. Paham? Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau udah ada, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dari awal mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Mudah-mudahan semuanya bisa memberikan manfaat yang banyak kepada kalian nanti kalau kalian sudah lulus dari SMK Negeri 1. Bisa dipahami? Mungkin itu saja dari Pak Rosi. Ketemu lagi dengan Pak Rosi di episode berikutnya yang selalu mengudara di SMK Negeri 1 Cirebon yang kita cintai ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dilanjutkan pelajaran berikutnya.